anak-anak, saya Bu Laila dari SMA N1 Gedangan sebagai guru pengajar kimia. Ya, hari ini kita akan belajar kimia. Terlebih dahulu, marilah kita bersyukur kepada Allah bahwa pada hari ini kita masih diberi sehat pada kondisi pandemi sekarang ini. Anak-anak selalu bersyukur ya. Nah, untuk pelajaran hari ini akan Bu Laila terangkan tentang struktur atom. Ya. Struktur atom ini adalah pelajaran mengenai atom. Ya, teori tentang atom, bilangan kuantum dan konfigurasi elektron. Pada materi ini anak-anak bisa dibuka di link e-modul Bu Laila. Ya, di elektronik modul Bu Laila di bawah ini. Ya. E-modul Bu Laila ini ada di web SMA N1 Gedangan di mana saya bekerja, anak-anak mengabdi di sini. Nah, e-modul ini ada dua bab. Yang bab pertama tentang struktur atom dan bab kedua tentang sifat periodik atom yang merupakan satu kesatuan. Pelajarannya, materinya hampir sama beruntun. Nah, baik, kita mulai dari yang pertama, bab 1 struktur atom. Ya, silakan dilihat tentang bab 1 struktur atom. Kompetensi dasar yang kita pelajari ini adalah KD 3.2 tentang memahami perkembangan teori atom, mulai dari teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Rutherford, teori atom Niels Bohr, dan terakhir teori mekanika kuantum. Ada 5 teori. Tujuannya apa anak-anak? Silakan dilihat. Tujuannya adalah untuk 1. Mengenalkan tentang perkembangan atom kepada anak-anak semua. 2. Mampu menjelaskan bagaimana atom itu sampai kita pahami sekarang ini. 3. Bagaimana bilangan kuantum. 4. Tentang aplikasi bilangan kuantum dalam konfigurasi elektron, dan terakhir tentang aturan-aturan konfigurasi elektron, yaitu aturan Pauli, Bohr, dan seterusnya. Hari ini kita batasi pada KD awal ya, tentang teori atom saja. Nah, anak-anak, peta konsep yang Ibu Laila tunjukkan ini di bawahnya terdapat link video. Jadi peta konsep isinya pelajaran penuh dalam materi kimia, dan di bawahnya link video. Kalau misalkan belum paham tentang pelajaran ini, ada videonya dari materi atom secara abstrak, akan diperlihatkan bagaimana membentuk teorinya seperti halnya yang nyata ya. Oke, kita lanjutkan tentang perkembangan teori atom. Atom itu berasal dari bahasa Yunani atomos anak, yang artinya tidak dapat terbagi, ditemukan oleh Demokritus. Nah, kemudian tahun demi tahun berjalan, ya, semakin lama perkembangan ilmu semakin tinggi, akhirnya pengertian atom diperbarui oleh Dalton, yang kita kenal dengan teori atom Dalton. Ya, gambarnya bisa disaksikan di sebelah kanannya Bu Laila. Ya, e-modul Bu Laila ini bentuknya berupa flip reader anak-anak, jadi bisa dibuka ditutup begitu seperti buku. Anak-anak bisa belajar dimanapun dan kapanpun sebelum diterangkan Bu Laila ataupun anak-anak setelah pelajaran Bu Laila. Ya, karena di sini materinya berbasis web, berbasis IT, jadi bisa dibuka di smartphone atau laptop HP-nya anak-anak semua. Ya, teori atom Dalton, kita lanjut. Teori atom Dalton itu mengatakan berapa atom berupa bola pejal bulat begitu ya. Ya. Nah, atom itu berupa bola saja. Kenapa harus demikian, Bu? Karena atom itu mudah bergerak sehingga digambarkan seperti bola oleh Dalton. Artinya atomnya itu tidak dapat terbagi lagi. Nah, konsep ini kemudian disempurnakan oleh siapa? Oleh Thomson. Silakan dilihat tentang teori atom Thomson. Atom Thomson
teori atom Thomson mengatakan bahwa atom itu di dalamnya masih bisa dibagi lagi. Kalau Dalton mengatakan berupa bola pecah dan tak bisa dibagi lagi, kalau Thomson sudah bisa dibagi lagi. Apa itu? Apa ya, Bu? Nah, ternyata Thomson ini adalah penemu elektron anak-anak melalui percobaan sinar katode yang sudah anak-anak lihat di video tadi ya. Di dalamnya Thomson menyampaikan bahwa atom berupa bola bermuatan positif dan elektron tersebar merata pada permukaannya. Ya. Nah, kalau di zamannya Thomson dikatakan sebagai roti kismis. Zaman now kita orang Indonesia kayak apa Bu bentuknya? Walah, kayak onde-onde anak-anak. Tahu onde-onde ya? Onde-onde itu adalah bunder, terus ada wijennya di sekitarnya. Onde-ondenya itu adalah anti atom ya, bermuatan positif. Wijennya itu seperti elektron ya. Itu diperbaiki lagi ternyata anak-anak oleh siapa? Rutherford, karena teorinya kurang betul kata Rutherford. Kenapa Bu? Karena Rutherford sudah menemukan inti atom. Inti atom menurut Rutherford bermuatan positif dan elektron bergerak mengelilingi inti atom. Silakan dilihat gambarnya. Ya, gambarnya seperti itu. Inti atom bermuatan positif, elektron bergerak mengelilingi inti atom. Loh, bergerak terus, capek. Kalau capek bagaimana? Akhirnya dia jatuh ke inti. Itulah teori atom Rutherford yang disangkal selanjutnya oleh Niels Bohr. Jadi teori atom Rutherford yang berupa inti atom bermuatan positif, elektron bergerak mengelilingi inti atom. Nah, kemudian kalau elektron bergerak lama-kelamaan bagaimana? Kata Niels Bohr akan jatuh ke inti, sehingga Niels Bohr mengemukakan teori baru. Silakan dilihat teori baru dan gambarnya. Difahami gambarnya bahwa atom berupa inti atom dan elektron bukannya bergerak terus, tetapi elektron bergerak secara stasioner, artinya stabil pada lintasannya. Itu menurut Niels Bohr. Nah, menurut Niels Bohr seperti ini ternyata diperbaiki lagi oleh penemu selanjutnya, yaitu para penemu teori mekanika kuantum. Silakan dibuka anak-anak. Dikemukakan oleh Heisenberg ya, oleh Max Planck, mengatakan bahwa elektron adalah dualisme gelombang yang memiliki kecepatan dan memiliki massa ya. Yang kedua, elektron itu berada pada daerah khusus, daerah kebolehjadian, ruangan besar di mana lintasannya berupa ruangan besar. Sehingga teori mekanika kuantum ini adalah melengkapi dari teori atom Niels Bohr yang mengatakan bahwa atom berupa inti atom dan elektron berada pada daerah kebolehjadian ditemukan elektron yang kita sebut istilahnya dengan orbital. Orbital berada pada lintasan elektron. Demikian anak-anak tentang materi kita perkembangan teori atom. Mulai dari teori atom Dalton hingga saat ini yang kita pakai yaitu teori mekanika kuantum. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat dalam kehidupan anak-anak. Selalulah bersyukur pada Allah bahwa atom yang sekecil ini bisa kita pelajari dan kita pahami, kita tahu sifat-sifatnya. Nah, jangan lupa pesan Bu Lela selalu menjaga protokol kesehatan. Ya, memakai masker, cuci kedua telapak tangannya. Jangan lupa cuci kedua telapak tangannya ya, supaya virus bakteri bisa hilang. Mencuci tangan dengan sabun, anak-anak, sabun adalah salah satu contoh jatimnya. Ingatlah pesan Bu Lela selalu, I love kimia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.